Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wal fajri wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMK Raden Umar Said, Bapak Haji Fariduddin Sarjana Seni, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Raden Umar Said, Kepala TU beserta stafnya, Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan segenap Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bu Saidah cintai dan Bu Saidah banggakan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bu Saidah akan memberikan sedikit tausiah yang berkenaan dengan amalia-amalia di bulan Dzulhijjah. Tadi Bu Saidah sudah bacakan ayatnya, yaitu surat Al-Fajr ayat 1-6, yang artinya demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan ganjil. Demi malam bila telah lewat, apakah dalam yang demikian itu ada sumpah bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau ketahui bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ini kita sampai titiknya atau podok ya. Untuk podok belum titik. Tidakkah engkau ketahui? Di situ dikatakan demi mulianya waktu fajar dan demi mulianya 10 malam. Di sini ada 3/10 dari 1 tahun yang telah dipilih oleh Allah, yaitu yang pertama 10 hari yang terakhir, 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Mengapa dimuliakan Allah? Karena di dalamnya terdapat beberapa berkah dari Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari bulan kurban. Hari bulan kurban atau Dzulhijjah. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari kurban. Ada juga talbiyahnya, ibadah haji, dan macam-macam ibadah haji lainnya. Yang ketiga, 10 hari bulan Muharram, karena di dalamnya terdapat beberapa berkah dari hari Asyura. Di dalam hadis Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabba ilallahi ay yuta'abbadalahu fiha min asyri dzulhijjati siyamu yaumin minha kasiyami sanatin wa qiyamu lailatin minha ka qiyami lailatul qadri. Tidak ada hari-hari yang disenangi Allah ketika untuk beribadah melebihi dari 10 hari Dzulhijjah. Puasa sunnah sehari sama dengan puasa sunnah 1 tahun, dan ibadah di waktu malamnya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita puasa tanggal 1 sampai 8 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu sampai Tarwiyah, maka pahalanya sama dengan 8 tahun. Dan bila ditambah puasa Arafah yang pahalanya 2 tahun, berarti seluruhnya 10 tahun. 8 ditambah 2 ya. Sekarang kita masuki tentang pahala-pahala puasa. Berpuasa setiap hari daripadanya 10 hari bulan Dzulhijjah dibandingkan puasa 1 tahun dan berdiri mengerjakan sholat setiap malam daripadanya sebanding dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari bulan Dzulhijjah baca 1 kali kalimat la ilaha illallah lebih berbobot di timbangan dibanding dengan bobotnya 7 langit dan 7 bumi.
Barang siapa berpuasa pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah mengampuni segala dosanya, yaitu hari Allah mengampuni Nabi Adam. Barang siapa berpuasa pada hari kedua bulan Dzulhijjah, pahalanya seperti orang beribadah selama 1 tahun, serta tidak mendurhakai Allah dalam ibadahnya meskipun sekejap mata. Allah telah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Itu pahala di hari kedua. Kemudian barang siapa berpuasa pada hari ketiga bulan Dzulhijjah, maka Allah mengabulkan doanya seperti Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Barang siapa berpuasa pada hari keempat bulan Dzulhijjah, maka Allah menghilangkan kesusahannya dan kefakirannya, dan besok pada hari kiamat bersama orang-orang yang baik dan mulia, yaitu hari Nabi Isa dilahirkan. Barang siapa berpuasa pada hari kelima bulan Dzulhijjah, maka akan terbebaskan dari kemunafikan dan dari siksa kubur, yaitu hari lahirnya Nabi Musa. Barang siapa berpuasa pada hari ke-6 bulan Dzulhijjah, maka Allah memperhatikan kepadanya dengan kasih sayang dan tidak disiksa sesudah itu, hari di mana Allah telah membuka kebaikan untuk nabinya. Barang siapa berpuasa pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah, maka Allah menghindarkan daripadanya 30 pintu kesukaran dan membukakan baginya 30 pintu terhadap yang mudah. Semua pintu neraka jahanam ditutup dan tidak dibuka-buka sehingga berlalu hari-hari yang 10 itu. Barang siapa berpuasa pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah atau Tarwiyah, maka dia diberi pahala yang hanya diketahui oleh Allah sendiri saking banyaknya. Barang siapa berpuasa pada hari ke-9 Dzulhijjah atau Arafah, maka sebagai tebusan dosanya pada tahun yang telah lewat dan yang akan datang, yaitu dosa 2 tahun. Pada hari ini pula turun surat Al-Maidah ayat 3, yaitu ayat terakhir tentang haji wada yang diturunkan kepada Rasulullah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu dan aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu. Kemudian Bu Saidah lanjutkan, dalil puasa sunnah, ya paling tidak itu kita puasa di hari Tarwiyah dan Arafah. Ini nanti insya Allah jatuh pada hari Rabu Tarwiyah, kemudian Arafahnya hari Kamis, terus hari raya Idul Adha-nya hari Jumat insya Allah. Kemudian Sabtu itu hari Tasyrik tanggal 11, Tasyrik pertama, kemudian Ahad, Tasyrik kedua yaitu Ahad 12 Dzulhijjah, kemudian hari Seninnya itu hari Tasyrik ketiga yaitu 13 Dzulhijjah. Di sini di SMK Raden Umar Said mengadakan ada panitia penyembelihan korban, hewan korban. Monggo untuk anak-anak matur Bapak Ibu barangkali ada yang berkorban dan bisa menitipkan ke Raden Umar Said. Nanti akan Bu Saidah bacakan dalilnya. Kemudian dalil untuk puasa Tarwiyah dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yaumat tarwiyati a'tahu Allahu thawaba sabri Ayyuba alaihi salam." Barang siapa puasa sunnah Tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala sabarnya Nabi Ayub. Makanya anak-anak upayakan untuk bisa puasa Tarwiyah. Kemudian dalil puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Man shoma yauma Arafata kataballahu lahu thawaban bi adadi man shoma dzalikal yaum wa man lam yasum fi dzalikal yaum minal muslimina fi dzalikal yaumi minal muslimina wa syai'ahu yaumal qiyamati alfu malakin ilal jannah. Barang siapa puasa di hari Arafah, maka Allah mencatat orang tadi sebanyak orang yang berpuasa di hari itu dan sebanyak orang yang tidak berpuasa di hari itu dari orang-orang muslim.
Dan besok pada hari kiamat akan diiringi oleh 1000 malaikat menuju surga. Semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Bagi yang masih punya hutang puasa Ramadan, ini tidak hanya putri-putri saja, ternyata banyak yang peserta didik laki-laki juga ada yang punya hutang Ramadan. Maka diniatkan untuk puasa qadha, yaitu nyaur utang. Otomatis nanti akan dapat pahalanya double untuk 2 puasa sekaligus, yaitu puasa qadha dan puasa sunnah. Tapi upayakan mulai sekarang ayo nyaur utang dulu sehingga nanti bisa tarwiyah Arafah. Kalau terpaksa masih hutang Ramadan, ya diniati untuk nyaur utang Ramadan. Nawaitu shoma ghatin an qada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. An qada'i ya. Tapi yang sudah tidak punya hutang, ayo niat puasa tarwiyah. Nawaitu shauma ghatin min yaumit tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adapun niat puasa Arafah, nawaitu shauma ghatin min yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu tentang amaliyah puasa di bulan Dzulhijjah. Sekarang amalia lain di bulan Dzulhijjah adalah korban. Dalilnya adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh Allah telah memberikan Muhammad nikmat yang banyak, yaitu telaga Kautsar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang yang membencimu, yaitu orang Yahudi, adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Artinya orang bejo atau rugi, orang yang rugi. Kaitannya dengan korban. Hukum korban menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Adapun syarat kambing yang untuk korban, 1, kambing sudah berumur 2 tahun. Itu kalau kambing kacangan istilahnya. Kalau kambing gibas itu umur 1 tahun. Kemudian yang kedua tidak cacat, tidak pincang, tidak PC, tidak protol telinganya, tidak protol ekornya. Kalau yang protol itu sungunya, itu tidak apa-apa karena tidak ada dagingnya. Lalu apa sih pahalanya? Pahala orang yang berkorban. Dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa pada hari ke-10 Dzulhijjah berkorban dengan suatu korban, maka mulai tetesan darah yang terjatuh di tanah, Allah mengampuni semua dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Ya. Contoh, ya, artinya kalau satu rumah sudah ada yang korban 1 ekor, maka lainnya sudah dapat pahala semuanya, satu keluarga itu. Ya. Contoh, satu kampung sudah ada beberapa orang yang korban, yang lainnya dapat ganjaran juga. Lalu bagaimana yang rewang membantu penyembelihan korban juga mendapat pahala? Contoh, si A korban, yang rewang 10 orang, maka akan diciptakan oleh Allah 10 kambing yang lain yang ikut rewang atau membantu. Kemudian hadis lagi tentang pahala orang yang berkorban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhaha udhiyanahu wajada qa'imatan ala qabrihi wa kana sya'ruha min zabin wa 'ainaha min yaqutin wa qarnaha min zabin faqala man anti wa ma ra'aitu syai'an asanu minka faqalat
ana udhiyatuka allati qarrabtani fid dunya irkab ala dhahri faraqiba ala dhahriha wa tarat bainas samai ila tahtil arsh. Barang siapa berkorban, maka hewan korbannya akan menemuinya ketika dia bangkit dari kuburnya, dan rambutnya dari emas, kedua matanya dari permata merah, dan kedua tanduknya dari emas. Maka dia bertanya, siapa kamu? Si mayat bertanya, siapa kamu? Dan aku belum pernah melihat hewan sebagus kamu. Maka hewan kurban itu menjawab, aku adalah hewan kurbanmu di dunia. Naiklah ke punggungku. Maka naiklah orang itu ke punggungnya dan terbanglah ke langit sampai di bawah arsy. Kemudian hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tala'at syamsun illa bu'itha bijambataiha malakani yunatiyani wa innahuma isma'ani ahlul ardi illa thaqalaini ayyuhan nasu halummu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha wa malakani yunatiyani Allahumma ajjil li munfiqi malihi khalafan wa ajil li mumsiki malihi talafan. Tiada lain setiap matahari terbit kecuali Allah mengutus dua malaikat yang menjaga perjalanannya, dan dua malaikat itu berkata, yang bisa didengar penduduk bumi kecuali dua bagian, yaitu manusia dan jin. Ini tidak bisa mendengarkan. Wahai manusia, cepat-cepatlah kamu menuju ridho Tuhanmu, maka sesungguhnya harta yang sedikit dan cukup untuk beribadah lebih baik daripada harta banyak tapi melupakan pada Tuhannya. Dan dua malaikat tadi berdoa, ya Allah, cepatlah engkau mengganti pada orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan dengan pengganti yang lebih baik, dan kepada orang yang menahan hartanya dari kebaikan cepatlah rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk yang pertama tadi, yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Artinya apa? Di dalam kepanitiaan korban, kalau ada kepanitiaan korban yang tidak bisa ikut korban di tahun ini, upayakan untuk sedekah menghayu bagyo datangnya hari raya korban. Artinya apa? Ikut urunan sedekah untuk konsumsi dan kepanitiaan, bukan untuk korbannya. Karena korban itu tidak urunan tapi langsung siapa yang mau korban. Sedangkan sedekah itu untuk konsumsi panitia korban. Nah, begitu ya. Jadi ini perlu diingat-ingat. Urunan bukan untuk korban. Nah, kemudian ancaman bagi yang tidak berkorban padahal mampu. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa sudah mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak menyembelih korban, maka silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Waduh, lama sekali nanti di orang-orang Masar, 50.000 tahun menunggunya. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa sudah mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak menyembelih korban, maka jangan dekat-dekat masjidku. Itu ancaman dari Allah. Kemudian Nabi itu membagi daging korban menjadi 3 bagian. Ini yang jadi pegangan kita. Yang sebagian untuk keluarganya, artinya yang korban bisa memanfaatkan sebagian, ya. Yang sebagian untuk kaum fakir miskin, yang sebagian untuk peminta-minta. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi yang belum bisa korban, bersedekahlah. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Barang siapa memberi makan orang-orang mukmin,
bersedekah dengan suatu pemberian, maka Allah membangkitkan pada hari kiamat dengan selamat, dan timbangannya pun menjadi lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi masih dapat pahala, jangan khawatir, semuanya ikut menghabbagia. Hikmah berkorban: 1. Sebagai tanda ketakwaan kepada Allah. 2. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Untuk mengenang peristiwa Nabi Ibrahim. Yang keempat, untuk memberi keluasan bagi keluarga dan orang miskin menikmati rezeki Allah. Ya. 5. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi untuk korban itu orang kaya pun boleh menerima daging kurban. Tapi ingat, upayakan untuk diberikan kepada orang-orang Islam ya. Kalau tetangganya ada yang non Islam, belikan daging di pasar yang bukan daging kurban, berikan. Jadi sama-sama menerima daging, tapi yang Islam daging kurban, yang non Islam tidak daging kurban atau daging biasa. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, demikian tausiah tentang amaliyah di bulan Dzulhijjah yang bisa saya sampaikan, bisa kami sampaikan. Kekurangannya mohon dihalalkan. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah bisa menjalankan puasa Tarwiyah Arafah, dan malamnya untuk anak-anak meskipun masa Covid di rumah di masjid itu dikumandangkan takbiran. Kemudian untuk paginya sholat Idul Adha meskipun di rumah, kalau di rumah tanpa khutbah ya, jangan sampai disia-siakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.